Model alokasi sumber daya yang dapat habis diperluas dengan mempertimbangkan biaya ekstraksi yang konstan serta ketersediaan pengganti energi terbarukan yang berlimpah. Dalam perpanjangan model ini, terdapat penekanan pada alokasi efisien sumber daya sepanjang waktu dengan biaya marginal yang stabil. Kategorisasi sumber daya melibatkan 3 konsep utama: cadangan saat ini, cadangan potensial, dan anugerah sumber daya. Cadangan saat ini merujuk pada sumber daya yang dapat diketahui dan dapat diekstraksi dengan biaya yang menguntungkan pada saat ini. Di sisi lain, cadangan potensial adalah sumber daya yang jumlahnya tergantung pada harga yang bersedia dibayar masyarakat untuk memperolehnya, yang berarti semakin tinggi harga, semakin besar potensi cadangan tersebut. Lalu, anugerah sumber daya mewakili keberadaan sumber daya alam di kerak bumi yang lebih bersifat geologis daripada ekonomi. Konsep ini penting karena menunjukkan batas fisik ketersediaan sumber daya terestrial. Selain itu, terdapat perbedaan antara sumber daya yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Sumber daya yang dapat didaur ulang adalah yang dapat diperoleh kembali setelah digunakan untuk tujuan tertentu. Sementara sumber daya yang tidak dapat didaur ulang tidak memiliki potensi untuk diperoleh kembali setelah digunakan. Implikasi dari kategorisasi sumber daya ini sangat relevan bagi generasi mendatang, karena menentukan bagaimana sumber daya dikelola dan dimanfaatkan. Memahami perbedaan antara cadangan saat ini, cadangan potensial, dan anugerah sumber daya dapat membantu dalam perencanaan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Nah, jadi efisiensi dalam kaitannya dengan sumber daya, dengan pengelolaan sumber daya yang dapat habis dan terbarukan, karena alokasi dari waktu ke waktu menjadi isu krusial. Efisiensi dinamis menjadi konsep inti. Nah, kriteria efisiensi dinamis mengasumsikan bahwa tujuan masyarakat adalah memaksimalkan nilai sekarang dari manfaat bersih yang berasal dari sumber daya. Untuk sumber daya yang dapat habis dan tidak dapat didaur ulang, hal ini memerlukan keseimbangan antara penggunaan sumber daya saat ini dan selanjutnya. Kemudian ada two-period model, sumber daya terbatas yang dapat diekstraksi dengan biaya marginal konstan. Dengan kurva permintaan sumber daya yang stabil, alokasi yang efisien mencakup pengalokasian lebih dari separuh sumber daya ke periode pertama dan kurang dari separuh ke periode kedua. Nah, cara sumber daya dibagi antara dua periode dipengaruhi oleh biaya marginal ekstraksi, kemudian ada biaya penggunaan marginal dan tingkat diskonto. Selanjutnya, karena sifat sumber daya yang dapat habis dan terbatas, penggunaan suatu unit saat ini menghalangi penggunaan unit tersebut di masa depan. Biaya penggunaan marginal adalah ukuran biaya peluang yang memungkinkan terjadinya keseimbangan antar waktu. Dalam dua periode, biaya marginal ekstraksi diasumsikan konstan, namun nilai biaya penggunaan marginal terbukti meningkat seiring waktu. Nah, ketika kurva permintaan stabil sepanjang waktu dan biaya marginal ekstraksi konstan, tingkat kenaikan nilai biaya penggunaan marginal saat ini adalah sama dengan R atau tingkat diskonto. Jadi, pada periode kedua, biaya penggunaan marginal akan menjadi 1 ditambah R dikali lebih besar dari pada periode ke-1. Biaya penggunaan marginal meningkat sesuai dengan tarif dalam alokasi yang efisien untuk menjaga keseimbangan antara produksi saat ini dan masa depan. Jadi, contoh dari dua periode kita menunjukkan bahwa alokasi sumber daya terbatas yang efisien dari waktu ke waktu dengan biaya ekstraksi marginal yang konstan menyebabkan peningkatan biaya pengguna marginal dan penurunan kuantitas yang dikonsumsi.
Transition to a renewable subtype. Sifat alokasi yang efisien ketika sumber daya pengganti yang terbarukan tersedia dengan biaya marginal yang konstan. Kasus ini misalnya dapat menggambarkan alokasi efisien minyak atau gas alam dengan pengganti tenaga surya atau angin, atau alokasi efisien air tanah yang dapat habis dengan pengganti air permukaan. Asumsikan adanya pengganti sempurna untuk sumber daya yang dapat habis dan tersedia secara tak terhingga dengan harga $6 per unit. Lalu selanjutnya ada extraction cost, meningkatkan biaya ekstraksi marginal. Mengenai alokasi efisien sumber daya yang dapat habis dengan mencakup jangka waktu yang lebih panjang dan ketersediaan sumber daya lain yang dapat habis atau terbarukan. Biaya marginal untuk mengekstraksi sumber daya yang dapat habis akan meningkatkan biaya dengan meningkatnya jumlah kumulatif yang diekstraksi. Ketika sumber daya yang mudah ditemukan habis, eksplorasi harus dilakukan di lingkungan yang lebih sulit dan mahal. Contohnya kayak dasar laut atau dalam tanah. Ini menandakan biaya eksplorasi marginal, biaya untuk menemukan sumber daya tambahan akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sama halnya seperti biaya ekstraksi marginal. Kenaikan biaya marginal mendorong masyarakat untuk aktif mengeksplorasi sumber daya baru yang sebelumnya tidak ekonomis. Kemajuan teknologi dapat menurunkan biaya ekstraksi dari waktu ke waktu. Untuk sumber daya dengan biaya yang marginal yang konstan, terobosan teknologi yang menurunkan biaya ekstraksi akan mempercepat transisi ke sumber daya yang lain. Untuk sumber daya dengan biaya yang meningkat, kemajuan teknologi akan membuat lebih banyak sumber daya yang dapat diekstraksi. Dampak besar dari adanya kemajuan teknologi ini adalah penurunan biaya ekstraksi secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Total biaya marginal sumber daya bahkan dapat menurun untuk sementara jika penghematan biaya dari teknologi lebih besar daripada peningkatan biaya penggunaan sumber daya kualitas rendah. Namun, pada akhirnya, biaya pasti akan naik karena kelangkaan sumber daya. Alokasi pasar sumber daya yang dapat habis bisa disebut juga dengan alokasi pasar sumber daya yang tak terbarukan. Hal ini mengacu pada penawaran dan permintaan yang menentukan harga dan kuantitas sumber daya alam yang tak terbarukan yang diperdagangkan di pasar. Contoh dari sumber daya alam yang tak terbarukan ini yaitu ada batu bara, mineral, serta minyak bumi yang memiliki persediaan terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu yang sangat singkat. Nah, pada titik keseimbangan, sumber daya yang dapat habis akan terdistribusi kepada konsumen yang bersedia membayar harga tertinggi, sedangkan konsumen yang tidak bersedia membayar harga tertinggi tidak akan mendapatkan sumber daya tersebut. Mekanisme pasar memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Salah satu dari kelebihan mekanisme pasar yaitu dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien, sehingga sumber daya tersebut dapat digunakan oleh konsumen yang membutuhkan. Sedangkan kekurangan dari mekanisme pasar ini mungkin tidak selalu menghasilkan alokasi yang efisien, karena eksternalitas seperti polusi dan informasi asimetris antara pembeli dan penjual. Mekanisme pasar ini juga dapat menyebabkan ketidakadilan, karena konsumen yang kaya akan memilih akses yang lebih besar terhadap sumber daya yang dapat habis daripada konsumen yang miskin. Maka dari itu, peran pemerintah di sini sangat dibutuhkan, yaitu dengan melakukan kebijakan publik seperti pajak, subsidi, dan regulasi dapat digunakan untuk mengatasi kegagalan pasar dan memastikan alokasi yang lebih efisien dan adil. Pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan ini secara berkelanjutan sangatlah penting untuk memastikan ketersediaan bagi generasi yang akan mendatang dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya dengan mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan ramah akan lingkungan untuk eksplorasi, ekstraksi, dan pengolahan sumber daya alam. Selanjutnya ada environmental cost atau biaya lingkungan. Ekstraksi sumber daya alam seringkali menyebabkan dampak lingkungan yang tidak ditanggung oleh produsen, seperti kerugian estetika dari penambangan terbuka, risiko kesehatan dari tiling uranium, dan pencemaran sungai. Biaya lingkungan ini penting karena menciptakan keterkaitan antara ekonomi lingkungan dan ekonomi sumber daya alam. Biaya eksternal tersebut seperti kerusakan lingkungan seringkali tidak diperhitungkan dalam keputusan ekstraksi, menyebabkan harga yang lebih tinggi dan mengurangi permintaan sumber daya. Dalam jangka panjang, internalisasi biaya lingkungan dapat menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih efisien, terutama untuk sumber daya terbarukan.
Dengan biaya marginal yang konstan, maka tidak ada efek pada penawaran dan pasar akan mengalami transisi di kemudian hari. Jika dampak lingkungan dikaitkan dengan penggunaan sumber daya terbarukan, bukan sumber daya yang habis, maka waktu alokasi efisien akan lebih lambat dari alokasi pasar.